Suku Bunak adalah salah satu kelompok etnis menarik yang mendiami kawasan pedalaman perbatasan antara Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang unik, berbeda dari suku-suku besar lainnya seperti Tetun atau Mambae. Meskipun jumlah mereka tidak sebesar suku-suku dominan di Timor Leste, keberadaan suku Bunak memainkan peran penting dalam mozaik budaya di wilayah tersebut. Suku Bunak diyakini berasal dari kelompok penutur bahasa Papuan yang telah lama mendiami Pulau Timor sebelum kedatangan suku-suku Austronesia. Persebaran mereka kini terbagi di dua negara. Di Timor Leste, banyak ditemukan di distrik Bobonaro dan Kovalima. Di Indonesia, NTT mendiami wilayah Kabupaten Belu dan Malaka. Keberadaan mereka di daerah perbatasan menjadikan suku Bunak sebagai jembatan budaya antara dua negara yang bertetangga. Bahasa Bunak termasuk dalam rumpun bahasa non-Austronesia atau Papuan, berbeda dari sebagian besar bahasa di Timor Leste. Bahasa ini memiliki struktur yang khas dan sulit dipahami oleh suku-suku lain seperti Tetun atau Mambae. Namun, masyarakat Bunak sering bilingual, menggunakan bahasa Tetun atau bahasa nasional lainnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan pemerintahan. Suku Bunak menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan hubungan kekeluargaan. Mereka hidup dalam komunitas yang disebut Umah, yaitu rumah besar keluarga yang dihuni oleh beberapa generasi. Garis keturunan mengikuti pihak laki-laki. Semua keputusan penting diambil secara bersama, dipimpin oleh tetua adat. Sebagian besar masyarakat Bunak hidup dari menanam jagung, padi ladang, singkong, dan kacang-kacangan, memelihara babi, kerbau, dan ayam untuk keperluan adat dan ekonomi. Wanita Bunak menenun kain khas untuk upacara dan dijual sebagai penghasilan tambahan. Walaupun hidup sederhana, mereka sangat mandiri dan menjaga kelestarian alam dengan cara bertani tradisional. Mayoritas masyarakat Bunak kini menganut agama Katolik, namun masih memegang erat kepercayaan leluhur. Mereka percaya pada roh penjaga alam dan leluhur yang memberi perlindungan. Beberapa ritual penting: upacara syukur kepada leluhur atas hasil pertanian, penggunaan dukun atau tetua untuk mengobati penyakit secara tradisional. Rumah adat Bunak disebut lopo atau umalulik, berbentuk bundar atau lonjong dengan atap kerucut yang terbuat dari alang-alang. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat ritual adat dan penyimpanan benda pusaka leluhur. Tari adat Bunak biasanya dilakukan dalam upacara pernikahan, panen, atau penyambutan tamu. Alat musik gong, tambur, dan alat tiup tradisional digunakan untuk mengiringi tarian dan ritual. Gerakan tarian mereka menggambarkan kebersamaan, perjuangan hidup, dan rasa hormat kepada leluhur. Pernikahan adat memiliki proses panjang. Pihak laki-laki harus menyerahkan belis mas kawin berupa pakaian adat, babi atau kerbau, kain tenun. Pertukaran simbolik ini menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan dan mempererat hubungan antar klan. Gotong royong, mutual help. Loyalitas kepada keluarga, penghormatan kepada leluhur dan alam. Mereka percaya bahwa kehidupan harus selaras dengan alam dan dijalani dengan kebersamaan. Migrasi generasi muda ke kota, hilangnya penggunaan bahasa daerah, perubahan pola hidup. Namun, pemerintah dan komunitas lokal terus berupaya melestarikan budaya melalui festival budaya, pendidikan lokal, dan dokumentasi tradisi lisan. Wanita suku Bunak tidak hanya dikenal karena peran penting mereka dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga karena keindahan alami dan kekuatan karakter yang mereka miliki. Dalam budaya Bunak, kecantikan tidak sebatas penampilan fisik, melainkan juga mencakup keteguhan hati, kemampuan bekerja, dan kesetiaan terhadap tradisi leluhur. Wanita Bunak memiliki ciri-ciri fisik khas masyarakat dataran tinggi Timor. Rambut hitam dan tebal, sering dibiarkan panjang atau disanggul dalam acara adat. Kulit sawo matang hingga gelap, yang menjadi bagian dari pesona eksotis khas perempuan Pulau Timor. Mata tajam dan ekspresi tegas, mencerminkan karakter kuat dan keberanian. Postur tubuh tegap, hasil dari kehidupan sehari-hari yang aktif dan pekerja keras.
Mereka jarang menggunakan kosmetik modern, kecantikan mereka lebih terlihat melalui kesederhanaan dan penampilan yang alami. Salah satu kelebihan besar wanita Bunak adalah keahlian mereka dalam membuat kain tenun tradisional. Sejak usia remaja, mereka diajarkan untuk menenun motif khas yang diwariskan turun-temurun. Kain tenun digunakan dalam upacara pernikahan, ketiadaan, dan ritual adat. Keahlian menenun menjadi simbol kecantikan batin. Wanita yang rajin menenun dianggap penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Wanita Bunak dikenal sebagai pekerja keras. Selain mengurus rumah tangga, mereka turut bekerja di ladang, memanen hasil pertanian, dan memelihara ternak. Kemandirian ini menjadi bagian dari kecantikan mereka, bukan hanya cantik secara rupa, tetapi juga kuat dalam menghadapi realitas hidup. Perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga tradisi, mengajarkan bahasa Bunak kepada anak-anak, menjaga doa dan ritual adat keluarga, memastikan nilai sopan santun dan penghormatan terhadap leluhur tetap diwariskan. Wanita yang bisa menjaga tradisi dipandang sangat mulia dalam masyarakat Bunak. Dalam budaya Bunak, wanita dikenal sangat setia kepada keluarga dan suaminya. Mereka mengutamakan kebersamaan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka bijak dalam membesarkan anak, menghormati mertua dan kerabat, tidak mudah mengeluh dalam menghadapi kesulitan hidup. Ketulusan hati mereka membuat wanita Bunak sangat dihormati. Meskipun dikenal tegas dan kuat, wanita Bunak memiliki sifat ramah dan terbuka terhadap tamu. Ketika ada tamu datang, merekalah yang pertama menyambut dengan senyum dan menyediakan makanan tradisional seperti jagung rebus atau ubi. Kelembutan ini menjadi pesona tersendiri yang menyentuh hati siapapun yang mengenal mereka. Gaya hidup yang dekat dengan alam menjadikan wanita Bunak memiliki tubuh sehat dan penampilan yang segar. Mereka hidup sederhana tanpa tergantung pada gaya hidup modern, sehingga kecantikan mereka tampak alami dan murni. Dalam masyarakat suku Bunak, larangan dan pantangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, hubungan antar keluarga, serta penghormatan terhadap leluhur. Pantangan ini bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Uma Lulik atau rumah suci adalah simbol spiritual suku Bunak. Ada pantangan keras memasuki atau menyentuh bagian rumah ini tanpa izin tetua adat. Dilarang masuk bagi orang luar atau anak muda tanpa keperluan. Tidak boleh berbicara kasar atau bersenda gurau di area suci. Tidak boleh membawa benda najis atau makanan sembarangan. Pelanggaran terhadap pantangan ini diyakini dapat mendatangkan musibah atau gangguan dari roh leluhur. Pernikahan dalam suku Bunak memiliki aturan khusus. Dilarang menikah dalam satu klan marga yang masih sedarah. Perempuan tidak boleh meninggalkan rumah sebelum belis mas kawin disepakati antara dua keluarga. Pasangan tidak boleh langsung tinggal bersama tanpa restu adat. Jika pantangan ini dilanggar, keluarga akan dianggap tidak menghormati leluhur dan dapat dikenai denda adat. Dalam upacara seperti panen, ketiadaan, atau penyembuhan, ada beberapa larangan. Tidak boleh tertawa keras atau membuat keributan. Tidak boleh makan sebelum tetua adat memberikan izin. Dilarang menggunakan pakaian tidak sopan selama ritual berlangsung. Setiap orang diwajibkan menjaga kesakralan dan keheningan selama proses adat. Sebagai masyarakat agraris, suku Bunak memiliki pantangan terkait hasil bumi. Dilarang menanam atau memanen tanpa melakukan ritual syukur. Tidak boleh menebang pohon besar sembarangan, terutama pohon yang dianggap dihuni roh penjaga. Pantang menjadikan tanah sebagai bahan pertikaian antar keluarga. Mereka percaya bahwa melanggar pantangan ini dapat mendatangkan kegagalan panen atau penyakit. Dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat Bunak menjunjung tinggi etika. Pantang berbicara kasar kepada orang tua. Dilarang menunjuk sesuatu dengan kaki, karena dianggap tidak sopan. Tidak boleh makan sambil berdiri saat ada tetua hadir, sebagai bentuk hormat. Nilai sopan santun dan hormat menjadi landasan utama kehidupan mereka. Suku Bunak memiliki benda pusaka seperti tombak, kain sakral, atau bel di rumah adat. Tidak boleh dipindahkan sembarangan.
Dilarang disentuh oleh perempuan hamil atau anak-anak tanpa izin. Tidak boleh diperlihatkan pada orang asing kecuali dalam upacara resmi. Pelanggaran terhadap pusaka dianggap mencemarkan kehormatan leluhur. Suku Bunak merupakan salah satu kelompok etnis tertua di Pulau Timor. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang menjaga tradisi kuno dan memiliki bahasa yang tidak tergolong dalam rumpun Austronesia seperti Tetun atau Mambae. Sejarah mereka menyimpan perjalanan panjang tentang migrasi, percampuran budaya, dan hubungan erat dengan alam serta leluhur. Sejarawan dan antropolog meyakini bahwa suku Bunak berasal dari kelompok penutur Papuan atau Melanesoid, yang telah berada di Pulau Timor sebelum masuknya gelombang migrasi Austronesia. Ciri-cirinya, bahasa Bunak berbeda dengan bahasa Tetun dan Mambae. Mereka memiliki struktur sosial dan ritual yang lebih dekat dengan budaya kuno di Papua atau Kepulauan Melanesia. Tradisi lisan mereka menyebutkan kedatangan leluhur dari pegunungan bagian tengah Timor. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Bunak bermukim di wilayah perbukitan dan lembah subur, terutama di daerah pedalaman. Di Timor Leste, Distrik Bobonaro, Maliana, Loloto, Memo. Distrik Kova 5. Di Indonesia NTT, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka. Persebaran mereka di dua negara ini membuat suku Bunak dikenal sebagai penjaga warisan budaya perbatasan Timor. Dalam cerita rakyat Bunak, leluhur mereka berasal dari suatu tempat yang disebut Foho, gunung. Mereka turun dari pegunungan mengikuti aliran sungai, mencari tanah subur untuk bercocok tanam. Legenda ini menggambarkan mereka sebagai penjelajah pegunungan, penjaga hutan dan sumber mata air, masyarakat yang dekat dengan roh alam. Selama sejarahnya, suku Bunak hidup berdampingan dengan berbagai etnis seperti Tetun di dataran rendah, Kemak di wilayah barat, Mambae di dataran tinggi. Meskipun memiliki bahasa yang berbeda, mereka menjalin hubungan melalui perdagangan, pernikahan, dan perjanjian adat. Dari interaksi ini, lahirlah budaya pertukaran belis, tarian perang, dan diplomasi adat. Saat bangsa Portugis tiba di Timor, suku Bunak tidak langsung terlibat dalam sistem kolonial karena tinggal di daerah terpencil. Namun, perlahan mereka mengalami perubahan. Masuknya agama Katolik melalui misi gereja, pengaruh pendidikan formal dan pemerintahan kolonial. Terbentuknya desa-desa administratif menggantikan struktur klan. Walaupun demikian, masyarakat Bunak tetap mempertahankan umalulik, rumah adat sebagai pusat identitas dan ritual leluhur. Hingga hari ini, suku Bunak masih dikenal sebagai penjaga bahasa kuno di Pulau Timor, pelestari tenun dan tarian tradisional, masyarakat agraris yang dekat dengan alam. Sejarah panjang mereka menunjukkan kekuatan dalam mempertahankan identitas meski melalui masa kolonial, perbatasan negara, dan modernisasi.